Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepadanya, di antaranya dengan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang sangat berharga, yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Itulah tema agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ma'asal muslimin tiap hari tidak mungkin lepas dari namanya doa. Dan setiap kita pasti ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Namun terkadang sebagian dari kita tidak tahu apa saja jalan atau kiat atau sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan pembahasan yang sangat berharga ini. Yang pertama, ma'asal muslimin, doa dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat luar biasa tinggi. Bagaimana tidak? Kita setiap hari diwajibkan oleh Allah dalam sholat untuk berdoa. Di antaranya membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat, yang di dalamnya ada apa? Doa, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini tiap hari berapa puluh kali kita ucapkan dalam sholat wajib maupun sholat yang sunnah. Dan ini sekaligus kata para ulama menunjukkan bagaimana kedudukan doa. Al-Quran surat pertama dan surat yang terakhir ada doanya. Surat yang pertama yaitu tadi Al-Fatihah, ada doa ihdinas siratal mustaqim.
Surat yang terakhir apa? An-Nas. Ada doa, kul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya doa. Ditambah lagi dengan banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yang sombong beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perintah Allah untuk kita berdoa kepadanya. Dan dalam ayat ini juga kata para ulama, Allah menamakan doa dengan ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Ini menunjukkan pentingnya doa. Allah juga berfirman, ud'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji, menyanjung hamba-hamba pilihannya ketika berdoa kepadanya. Di antaranya para anbiya wa rusul. Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para anbiya berlomba-lomba, bersegera dalam berbuat kebaikan. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut, dan mereka khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah memuji para anbiya wa rusul ketika mereka berdoa kepadanya. Ini menunjukkan kedudukan doa, kata para ulama. Demikian pula ketika Allah memuji hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, dengan firman-Nya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang-orang yang beriman, yang bertakwa, jauh dari tempat tidur mereka di kala malam hari, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa berharap. Ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya dan kedudukan doa. Bahkan juga dalam ayat-ayat Quran Allah menyebutkan doa-doa sebagian para anbiya. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini kekasih Allah, manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW, tidak lepas dari doa. Kalau manusia yang luar biasa dimuliakan oleh Allah, bahkan digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah, masih berdoa kepada Allah, apalagi kita. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, banyak berdoa kepada Allah. Dan Rasul banyak juga mengajarkan doa-doa kepada kita. Maka seorang muslim, seorang hamba Allah yang sejati, selayaknya meniti jejak para anbiya wa rasul, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis dari Rasul SAW, banyak Rasul menyampaikan tentang pentingnya, tentang kedudukan dan keutamaan doa. Rasul SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Rasul membacakan ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan.
Rasul mengatakan juga, laisa syai'un akrama indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ad-du'a. Rasul juga mengatakan, malam yada'allah ghadiba alaih. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ini adalah celaan bagi yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata rugi dalam berdoa. Entah itu langsung dikabulkan sesuai permintaan ataukah tidak ada kata rugi. Minimal tadi kita sudah melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu ad-du'a. Makanya Rasul mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tallah ihdath thalathin. Kata Rasul SAW, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung di dalamnya dosa atau memutus tali silaturahim dengan karib kerabat, kecuali Allah berikan salah satu dari 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, an yu'ajjilallah lahu da'watahu. Jadi ini kemungkinan setelah kita berdoa, yang pertama Allah langsung percepat apa yang kita minta, apa yang kita berdoa kepada Allah. Allah percepat permintaan kita dikabulkan. Atau kemungkinan yang kedua, an yudakhir lahu fil akhirah. Allah simpan pahalanya di akhirat. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, an yasrifahu anissu'i mislihi. Allah palingkan dia dari keburukan, dari kejelekan ataupun malapetaka. Jadi intinya nggak ada kata-kata rugi dalam berdoa. Kalau tidak dikabulkan langsung, ya Allah simpan pahalanya di akhirat. Dan Allah mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Atau yang ketiga, kita dipalingkan dari musibah yang semisal dengan kenikmatan kalau kita diberi apa yang kita minta. Jadi jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berdoa kok tidak dikasih-kasih. Ingat kata Rasul tadi, barangkali ada yang lebih baik dari apa yang kita minta. Misalnya kita minta mobil mewah misalnya, Allah gak berikan. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kita diberikan mobil yang mewah, mungkin kita sudah jarang ke masjid, maunya ke mall saja misalnya, ya. Atau naudzubillah min dzalik, akan terjadi musibah dengan kita memiliki kendaraan tersebut. Artinya Allah tidak berikan apa yang kita minta karena Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Makanya kalau tidak diberi langsung, ya disimpan pahalanya di akhirat dan itu lebih baik. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari kita al-musibah ataupun al-bala. Kadang kita nggak sadar, ada sebetulnya banyak bencana yang mau menimpa kita, namun Allah selamatkan kita. Itu salah satu bentuk Allah sebetulnya mengabulkan doa kita. Sekali lagi, Allah lebih tahu tentang kebaikan bagi kita. Ini ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat, beberapa hadis yang menunjukkan akan kedudukan dan pentingnya doa. Kemudian dibahas oleh para ulama, sebagaimana tadi, doa adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan 2 syaratnya. Yang pertama, al-ikhlas. Betul-betul
menyerahkan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat yang kita baca tadi, ud'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas, yaitu murni hanya kepada Allah kita serahkan doa kita. Dan ini secara umum tentang ibadah Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan ini yang kita ikrarkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu ikrar kita. Maka konsekuensinya kita buktikan dalam kehidupan kita, dalam berdoa. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya, dan sekaligus Allah melarang kita berdoa kepada selainnya, baik kepada malaikat, baik kepada nabi, baik kepada wali atau orang yang soleh. Ini adalah perbuatan yang sangat terlarang di dalam Islam. Allah mengatakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minal dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kepadamu. Dan jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dalam tafsir sebagian ulama dikatakan ay minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrikin. Syirik dinamakan zalim oleh Allah dalam surat Luqman, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar? Kenapa berdoa kepada selain Allah dikatakan kezaliman yang sangat besar? Karena syirik, berdoa kepada selain Allah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebetulnya doa hanya kepada Allah. Kalau ada yang memalingkan doa kepada selain Allah, ini yang dikatakan zalim. Kezaliman, namanya zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan sekali lagi, ini yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran ayat pertama bentuknya larangan adalah larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini semuanya milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama dan yang utama agar doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah, untuk kita betul-betul menyerahkan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara syarat diterimanya amal ibadah adalah ittiba atau al-mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 21, beliau Imam Ibnu Katsir berkata, hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan landasan yang besar dalam kita mengikuti
mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Dan Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Dan dua syarat ini Allah katakan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah tentang ayat ini, apa maksud yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, namun yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amalan akhlasu wa aswabu. Amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-amal la yuqbal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Kata beliau, amal tidak akan diterima meskipun ikhlas kalau tidak benar. Demikian pula sebaliknya, lam yuqbal idza kana sawaban wa lam yakun khalisan. Amal tidak akan diterima meskipun benar kalau tidak ikhlas. Hatta yakuna khalisan sawaban. Sampai amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, kata beliau, khalisan lillah, sawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar kalau mengikuti tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini poin yang paling penting. Doa sebagaimana kata Rasul tadi adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah, kecuali mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Allah mengatakan tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah, diriku dekat, aku mengijabahi, mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Dan bahkan Allah mencela orang-orang yang berdoa kepada selainnya dengan firman-Nya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajiba lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Malaikat, nabi, wali, atau orang soleh tidak mungkin bisa mengabulkan doa. Bahkan Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah juga berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, yang kalian minta-mintai selain Allah, tidak memiliki meskipun kulit ari. Al-qitmir itu kulit yang menempel di bijinya kurma. Ya, kata Allah, siapapun, entah malaikat, nabi, orang soleh, ya, atau siapapun, tidak memiliki meskipun kulit yang sangat tipis sekali di biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, entah kepada nabi atau orang yang soleh yang telah mati, mereka tidak mungkin bisa mendengarkan doa kalian.
Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Ini akidah seorang muslim. Doa hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah, entah mereka nabi ataupun para wali. Berdoa hanya kepada Allah semata, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian syarat yang kedua tadi, agar ibadah kita diterima, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita adab-adab dalam berdoa agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab-adab ataupun syarat-syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata para ulama, dengan hudurul qalb. Hati betul-betul fokus, konsentrasi, khusyuk dengan apa yang kita ucapkan dari doa kita. Dalilnya, Rasul SAW bersabda, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, yang istilahnya kemana-mana, tidak fokus terhadap apa yang dia ucapkan dari doanya. Makanya dulu ada seorang salaf, ketika melihat ada seseorang berdoa namun masih bermain-main dengan kerikil, tangannya masih memegang kerikil, kemudian dilempar-lemparkan, maka sang ulama salaf mengatakan kepada orang tersebut, alqil hasa wa akhlisid du'a lillah. Buang batumu, kerikilmu itu, dan ikhlaskan, murnikan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lisan berdoa ya Rabbi urzuqni, ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, namun hati jalan ke pasar, hati jalan ke tempat-tempat yang lainnya. Maka ini salah satu yang menjadikan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias, kalau kita mau doa dikabulkan oleh Allah, harus ada connect antara hati dan lisan, harus nyambung. Yang kita ucapkan di lisan itu nyambung di hati. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah az-zikr, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma watal qalbul lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan dan nyambung, dipahami, dijiwai oleh hati. Ini diantara syarat ataupun adab doa, harus betul-betul hati itu hadir, fokus, konsentrasi, khusyuk dalam berdoa. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam ayat tadi yang berkaitan dengan para anbiya ketika berdoa, yaitu wa kanu lana khashi'in. Mereka khusyuk dalam berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara syarat ataupun adab doa, dengan orang itu berusaha
memakan atau mencari apa saja yang halal. Kita sebutkan beberapa poin, nanti kita akan sebutkan dalilnya sekaligus karena hadisnya panjang. Yang kedua, mencari rezeki yang halal intinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, beramal soleh. Yang keempat, mencari waktu-waktu yang mustajab. Yang keberapa lagi? Yang kelima, dengan khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-ilha. Yang berikutnya, tawassul dengan nama Allah. Sampai berapa itu? 7. 6 poin ini dalilnya hadis Rasul dalam Sahih Muslim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yang paling masyhur, Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis. Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Wa qala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, dari yang halal, dan beramal solehlah. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Ini dalil kalau mau doa kita dikabulkan, cari nafkah yang halal, makan minum dari yang halal. Ini dalilnya. Kemudian amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu salah satu sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal-amal kebaikan, amal yang ikhlas tadi yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Kemudian Rasul menyebutkan ada seseorang yang dia musafir dan lama perjalanannya. Ini salah satu waktu yang mustajab ketika berdoa. Ini dalil tadi, mencari waktu-waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah memilih mengutamakan sebagian waktu atas sebagian yang lain. Ada waktu-waktu yang Allah istimewakan, yang Allah kabulkan doa ketika hamba berdoa di waktu tersebut. Apa saja waktu yang dikabulkan doa di dalamnya? Yang pertama, sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Allah berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa, hamba-hamba Allah yang saleh, istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dikarenakan sepertiga malam terakhir ini Allah turun ke langit dunia seperti yang telah disabdakan oleh Rasul dalam hadis yang mutawatir, banyak riwayatnya,
yang sahih Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Rabb kita, kata Rasul, turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, seraya berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon, meminta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfir fa aghfirullah. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini waktu yang mustajab untuk seorang hamba berdoa kepada Allah sepertiga malam terakhir, ya, sebelum waktu masuknya azan subuh. Kemudian yang kedua di antara waktu yang mustajab, kata Rasul, antara azan dan iqamat. Rasul mengatakan la yuradud du'a bainal adzanain. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamat. Seperti tadi misalnya, setelah muadzin mengumandangkan azan, kita salat sunnah qobliyah atau salat 2 rakaat fajar, kemudian qomat kan masih lama. Itu kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu yang mustajab untuk berdoa ketika seorang hamba sujud ketika sholat. Ya, sujud ketika sholat. Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aksiru minad du'a. Kata Rasul, sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya yaitu pada waktu sujud, yaitu ketika sholat. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyak dari ad-du'a. Meskipun tidak ditentukan harus sujud yang akhir, tidak, ya, sujud yang rakaat pertama atau yang kedua dan sebagainya, ini terserah, ya, artinya tidak ada ketentuan khusus, hanya sujud yang terakhir saja. Kemudian di antara waktu yang mustajab yaitu tadi ketika safar. Rasul pernah bersabda juga dalam hadis yang lain, salasu da'awatin mustajab la turat la syakka fiha. Ada 3 golongan manusia yang dikabulkan doanya oleh Allah, tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Ya, orang yang safar, ini salah satu waktu yang mustajab untuk doa. Kemudian yang ketiga, da'watul walid liwaladihi atau da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk atau atas anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, jangan mendoakan anak dengan kejelekan. Karena doa orang tua mustajab, hati-hati. Harus ada rem ketika marah kepada anak. Senakal-nakalnya anak, misalnya kalau kita naudzubillah min dzalik kebablas memarahinya sampai mendoakan kejelekan, menyesal kita di kemudian hari. Kalau dikabulkan, naudzubillah min dzalik, hati-hati. Doa orang tua, entah doa yang baik atau yang jelek untuk anak atau atas anak, ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik doakan dengan yang baik. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah berikan kepadamu taufik dan seterusnya, daripada mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, di antara doa yang mustajab juga kata para ulama, ada 2 waktu, meskipun ada khilaf di antara para ulama, di hari Jumat, ya, ada 2 waktu di hari Jumat yang diijabai doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seorang khatib
naik mimbar Jumat sampai selesai sholat Jumat, atau ketika mau tenggelamnya matahari di hari Jumat. Rasul mengatakan, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha al-abadu al-qa'im yusalli wa yas'alullaha illa a'tallahu iyyah. Kata Rasul SAW, sesungguhnya ada di hari Jumat, bahkan kata para ulama di sini Rasul menegaskan dengan kata-kata inna, sesungguhnya, sungguh-sungguh pada hari Jumat ada waktu yang kalau seorang hamba berdoa kepada Allah atau sholat kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permintaan. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah merajihkan, menguatkan pendapat, yaitu pada akhir waktu hari Jumat, ya, sebelum tenggelamnya matahari, itu waktu yang mustajab, dan kata Rasul waktunya sedikit sebentar di hari Jumat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di antara adab doa dalam hadis tadi, Rasul mengatakan ash'asa aghbara. Rasul mengatakan ada orang yang safar lama perjalanannya dan dia dalam keadaan ash'asa aghbara. Pakaiannya compang-camping, rambutnya atau tubuhnya berdebu. Ini melambangkan tentang ketawaduan. Ini tadi yang disampaikan di antara adab dan syarat doa dikabulkan, yaitu apa? Dengan orang itu tawadhu di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kondisi orang safar, orang itu dalam keadaan terasing, maka betul-betul khusyuk dan tadi merendahkan diri, butuh sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasul, yamuddu yadai ila sama, dan orang itu menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang belum ditulis ya. Bisa ditulis belum? Ya, ini diantara adab syarat doa, mengangkat kedua tangan, dan dijelaskan dalam hadis Rasul SAW. Rasul kalau doa secara umum itu tadi dengan merapatkan dua telapak tangan sejajar dengan pundak. Ini secara umum itu yang Rasul contohkan. Kata Rasul, yamuddu yadai ila sama, orang itu menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha mulia, maha dermawan. Yastahyi min abadihi idza rafa'a yadai ila sama an yaruddahuma sifra. Kata Rasul SAW, dan Allah malu kalau ada hambanya menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, lalu dia tolak dakwah ataupun doanya. Saya ulangi lagi, Rasul mengatakan Allah maha pemalu dan maha mulia, maha dermawan, dan Allah malu kalau ada hambanya menengadahkan kedua tangannya berdoa kepadanya, lalu dia tolak. Artinya doa tidak akan ditolak kalau diantaranya tadi mengangkat kedua telapak tangan. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian kata Rasul dalam lanjutan hadis, yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Orang musafir tadi berkata dalam doanya, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini yang kita sebut tadi al-ilha, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Makanya Rasul mengatakan
apabila kalian berdoa, fala taqul in syi'ta, jangan engkau berdoa lalu mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doaku jika engkau berkehendak. Kayaknya apa? Nggak butuh ya dengan dikabulkannya doa. Makanya Rasul melarang, jangan sampai kita berdoa kemudian kita ini dengan kata-kata, jika engkau berkehendak silakan kabulkan ya Allah. Ini kayak apa? Ya, antum saja kalau mohon kepada ya mungkin orang tua atau mungkin minta kepada bos atasan, itu nggak ada kata-kata apa? Jika Anda minta itu betul-betul merasa apa? Butuh. Bukan apa? Jika engkau berkehendak silakan kasih, jika engkau berkehendak nggak usah dikasih, tidak apa-apa. Ya sudah, nggak usah dikasih sekalian. Ini sekali lagi termasuk ada berdoa merengek-rengek, betul-betul merasa sangat butuh dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan tadi, ya Rabbi, ya Rabbi. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Makanya terkadang di antara kesalahan kita, kalau kita didoakan terkadang ada kata-kata insya Allah. Misalnya ada teman mendoakan, semoga Allah berikan kesehatan, sembuhkan Anda. Terus dijawab insya Allah. Jangan. Katakan langsung apa? Amin. Amin artinya ya Allah kabulkan. Kalau Anda didoakan mengatakan insya Allah, ini seolah-olah Anda tidak apa? Butuh dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, di antara adab dan syarat doa yaitu dengan al-ikhfa, dengan melirihkan doa, tidak keras-kerasan dalam berdoa. Ini sebagaimana dalam firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah mengatakan berdoalah kepada Rabb kalian, ud'u rabbakum tadarruan, dengan tadarru, dengan merendahkan diri, dengan khusyuk, wa khufyatan, dengan lirih, tidak teriak-teriak, tidak jerat-jerit, namun dengan apa? Suara yang lirih. Bahkan Rasul pernah suatu saat sedang safar, bepergian dengan para sahabat. Sebagian para sahabat ada yang keras dalam berdoa, maka Rasul tegur, Rasul ingatkan, Rasul katakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah, sayangilah diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, ya, atau tidak berdoa kepada zat yang tidak ada. Allah itu ada. Bal tad'una sami'an qariba, bahkan kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang maha dekat. Ini adab ketika berdoa, kata ulama, dengan al-ikhfa, al-khufiyah, asir, tidak dengan al-jahr. Dan kata ulama, banyak manfaat kalau kita berdoa dengan suara yang lirih. Yang pertama, lebih khusyuk. Yang kedua, lebih betul-betul kita ini merendahkan di hadapan Allah. Antum saja kalau kepada atasan, ya, bos perusahaan, kalau minta, apakah teriak-teriak antum mintanya? Berani? Ya, dengan apa? Merendahkan, kemudian juga dengan melirihkan suara. Apalagi kepada Allah Rabbul Alamin yang maha mendengar. Tidak perlu teriak-teriak, nggak perlu keras-keras. Dengan lirih, khufyatan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, di antara adab syarat doa yaitu dengan istiqbalul kiblah, yang menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Rasul dalam banyak riwayat beliau yad'u wa yastaqbilul kiblah. Dalam banyak riwayat dikatakan Rasul berdoa dan beliau menghadap ke arah kiblat, ya.
Ada tadi yang ketinggalan mungkin dari waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu pada waktu sebelum kita salam. Ya, tasyahud akhir, antara tasyahud akhir dengan salam. Itu kata Rasul waktu yang mustajab juga dalam berdoa. Dan itu diantara faedahnya karena kita sedang menghadap ke arah kiblat dan kita dalam keadaan bersuci. Itu juga diantara adab-adab doa, bersuci dan menghadap ke arah kiblat. Ini kita percepat sedikit. Kemudian dengan ada rasa harap, rasa takut. Berharap diterima doa kita, meskipun ada kekhawatiran tidak diterima. Karena tadi kita mungkin banyak hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa kita dari perbuatan kita, entah karena kurang khusyuk. Maka Allah ketika mensifati para nabi tadi ketika berdoa, yad'una rabbahum rahaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan rasa berharap dan rasa takut. Sebagaimana dalam ibadah yang kita lakukan harus ada rasa harap, mengharap diterima, mengharap surga Allah, dan takut tidak diterima, takut azab api neraka. Naudzubillahi minan nar. Yang adab berikutnya sudah kita sampaikan tadi sedikit, cuma belum kita perjelas, yaitu tawassul dengan nama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Contoh tadi, orang yang safar berdoa dengan menyebut nama ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa-doa itu hampir semuanya dengan kata-kata Ar-Rabb atau menyebut nama Allah Ar-Rabb. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, Rabbi zidni ilma. Ini salah satu bentuk tawasul dengan nama Allah, yaitu Ar-Rabb. Kenapa kok banyak disebut kata ulama Ar-Rabb ketika berdoa dalam Al-Quran itu? Karena ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah yang memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta alam semesta, Allah sebagai pemberi, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Demikian pula kalau mau dilanjutkan tawasul yang disyariatkan, tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Contoh, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, karena aku ya Allah banyak berbuat amal soleh, aku berbakti kepada orang tuaku, aku selalu misalnya menolong orang tuaku dikala susah maupun senang dan seterusnya. Ya Allah, aku selalu sholat tahajud, sholat duha, ataupun aku selalu puasa Senin Kamis dan seterusnya. Sebutkan amal-amal soleh yang kita lakukan. Ini sebagaimana dalam hadis tentang 3 orang yang masuk gua kemudian tertutup dengan batu besar pintu gua tersebut sehingga tidak bisa keluar, sampai mereka pun bertawassul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Yang pertama tawasul dengan baktinya kepada orang tua, yang kedua tawasul dengan dia menjaga kehormatan, dan yang ketiga dia amanah dalam menjaga harta para pekerjanya. Lalu Allah pun kabulkan doa mereka hingga terbuka pintu gua tersebut. Kemudian tawasul yang masyhur yang disyariatkan yaitu tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup bukan yang mati. Sebagaimana kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab ketika paceklik di zaman beliau minta tolong kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul yang masih hidup di waktu itu. Seandainya tawasul dengan yang mati itu boleh,
Umar bin Khattab akan tawasul dengan Nabi Muhammad karena beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Namun karena para sahabat tahu tawasul doa itu dengan orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia terputus sudah alamnya. Mereka di alam barzah, sedangkan kita di alam dunia nggak connect, nggak ada kabel USB-nya, nggak ada. Ya, Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang sudah di kubur. Makanya para sahabat ketika Rasul masih hidup minta doanya Rasul. Ya, ini masih hidup. Namun ketika Rasul sudah meninggal dunia, tidak ada sahabat yang minta doanya Rasul SAW. Namun mereka minta doanya orang yang soleh di hadapan mereka yang masih hidup, di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang terakhir sebetulnya masih banyak yang lain yang perlu disampaikan, cuma ini karena keterbatasan waktu. Di antara syarat dikabulkannya doa, tidak tergesa-gesa. Apa maksud tidak tergesa-gesa? Rasul pernah bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Wa qal da'autu falam yustajabu li. Yaitu dengan orang itu mengatakan, aku sudah berdoa namun kok nggak dikabul-kabulkan. Ini kata Rasul orang yang apa? Tergesa-gesa. Ya, seorang muslim, seorang muslimah yang penting dia sudah berdoa, ya, serahkan hasilnya kepada Allah, tidak perlu ngomel atau grundel kok nggak dikabul-kabulkan. Tadi ingat, doa itu terkadang langsung dikabulkan sesuai permintaan. Kalau tidak, disimpan pahalanya di akhirat atau kita diselamatkan dari mara bahaya. Intinya teruslah berdoa, teruslah ya kita memohon kepada Allah dalam keadaan sulit maupun senang, dalam keadaan apapun juga, fi syiddati warraha, dan ya dimanapun kita berada, karena kita selalu butuh pertolongan Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah, dan kita la haula wala quwata illa billah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, iya, di antara adab doa yaitu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sampaikan tadi. Sebenarnya masih panjang, ada beberapa yang perlu disampaikan, cuma ya kata Pak Sabtu, alhamdulillah kita tanya di sini kita jawab. Solawat kepada Rasul itu salah satu adab ya dalam berdoa. Rasul SAW dalam sebuah riwayat pernah mengatakan, Ida da'a ahadukum falyabda bisana 'ala Allah wassalatu ala Rasulillah atau kama qala Rasul sallallahu. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Ini juga belum kita sampaikan tadi, memuji Allah sebelum kita memohon kepada Allah. Ini yang sudah kita lakukan setiap hari, yaitu ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Antum kalau perhatikan, ini dalam surat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa ya? Ya, sebelumnya adalah bentuk puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ini di antara dalil doa, di antara adabnya, yaitu dengan kita apa? Memuji Allah terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin wa lak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu adan min khalqik. Ini ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia.
Kemudian kata Rasul, dan bersolawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah di awal, di pertengahan, di akhir, itu diantara adab doa dengan mengucapkan solawat kepada Rasul, yaitu solawat yang diajarkan Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ya yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala. Kemudian kalau tawasul dengan amal soleh itu yang sudah pernah kita lakukan atau berencana itu? Yang sudah, yang berencana kan belum tentu kita lakukan. Yang sudah kita lakukan. Makanya kita contohkan tadi 3 orang yang masuk gua kemudian tertutup oleh batu besar, mereka berdoa dengan amal soleh yang sudah mereka lakukan. Ya Allah, dulu aku punya karyawan, kemudian mereka tinggalkan gajinya ya kepadaku, lalu aku kembang biakan gajinya tersebut, kemudian ketika mereka datang kepadaku, aku berikan semuanya, ya modalnya dan juga untungnya, kasih semuanya. Maka ya Allah, ya bukakanlah pintu gua itu. Ini yang sekali lagi tawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, bukan yang berencana. Seperti bersedekah, nanti ini saya minta. Ya kalau sudah bersedekah tidak masalah, kalau mau bersedekah jangan. Ya, makanya kata para ulama, di antara manfaat adanya tawasul dengan amal soleh untuk kita ini berlomba-lomba beramal soleh. Ya, untuk kita melakukan amal soleh. Karena apa? Kalau kita nggak punya amal soleh, mau tawasul bingung. Apa ya amal soleh? Ya, maka ini salah satu manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Terkait waktu mustajab doa untuk antara 2 khutbah Jumat. Iya. Orang yang terdolimi doanya mustajab. Terdolimi itu maksudnya bagaimana? Apakah secara fisik atau perasaan? Misal fisiknya tidak, tapi secara perasaan amat sangat tersakiti. Termasuk dari yang terakhir, waktu mustajab doa dalam sholat ketika sujud ataupun sebelum salam. Bahasa Indonesia boleh atau tidak? Wah iya, ada 3 berarti ya. Masya Allah, diborong. Jazakumullah khair. Yang pertama berkaitan dengan waktu antara khutbah khotib Jumat. Kita sampaikan tadi, sebagian ulama berpendapat sebenarnya perselisihannya panjang. Pendapat yang mengatakan kapan waktu hari Jumat yang mustajab. Bahkan ada mengatakan sampai 40 pendapat. Ya. Cuma yang lebih dekat kepada kebenaran ada 2 tadi, yaitu antara khotib naik mimbar sampai selesai sholat. Maka diantaranya antara ada apa? Antara 2 khutbah. Kata-kata apa? Mulai imam naik ke atas mimbar sampai selesai sholat. Waktu-waktu itu yang mustajab. Di antara 2 khutbah. Yang kedua tadi berkaitan dengan yang terdolimi. Kata Rasul, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan salasu da'watin mustajab. Ada 3 doa yang mustajab, yaitu da'watul madlum, di antaranya doa orang yang terdolimi. Ini dalam bentuk apa kedoliman itu? Apakah dalam bentuk fisik atau bentuk yang lainnya? Maka semua bentuk kedoliman, di antaranya kedoliman yang bersifat istilahnya non fisik, ya, tersakiti perasaannya karena dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Sebagaimana yang ada dalam kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'id bin Zaid dalam Sahih Muslim. Ya, hadisnya, riwayatnya, ceritanya dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat beliau dituduh oleh seorang wanita merampas tanahnya. Jadi sekali lagi, ada seorang wanita menuduh, kalau istilah orang kita menfitnah Sa'id bin Zaid,
mengambil tanahnya. Maka Sa'id bin Zaid tidak terima dengan tuduhan tersebut. Apalagi mungkin diviralkan, kalau istilah kita di medsos mungkin diviralkan. Namun ini sekali lagi Sa'id bin Zaid tidak terima. Ini merusak kehormatan beliau. Maka beliau pun berdoa kepada Allah. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata wanita yang menuduhku itu dan matikanlah dia di tanahnya. Ini salah satu apa? Bukti ataupun dalil doa orang yang terzalimi itu dikabulkan dan juga dibolehkan, yaitu doa Sa'id bin Zaid, dan Allah pun kabulkan doa beliau. Sampai dalam kisahnya sang wanita tersebut buta, dan ketika dia berjalan di tanahnya sendiri, dia pun masuk ke lubang atau mungkin ke sumur di pekarangannya dan dia pun mati, karena apa? Doa orang yang terzalimi, apalagi dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan oleh Rasul, wa in kana kafiran, meskipun yang terzalimi itu orang kafir, kalau dia betul-betul dizalimi misalnya oleh orang muslim, dan dia betul-betul berdoa kepada Allah, sebagaimana orang musyrikin jahiliyah, mereka terkadang berdoa kepada Allah. Kalau mereka doanya kepada Allah dan tadi mengamalkan syarat-syaratnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Yang ketiga tadi, doa ketika sholat, entah itu sujud atau waktu tasyahud akhir sebelum salam. Wallahu alam, saya dulu pernah menerjemahkan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah, pada waktu beliau ada kajian di Masjid Al-Akbar mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin kita jadi penerjemah. Beliau pernah ditanya masalah ini dan beliau mengatakan boleh, karena ini waktu yang tidak hanya untuk orang yang bisa bahasa Arab. Rahmat Allah wasi'ah, rahmat Allah meliputi segala-galanya. Meskipun tetap tadi jangan ada keraguan. Namun kalau antum ragu, masih banyak waktu-waktu mustajab yang lain. Antum misalnya berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah, berikan aku rezeki. Namun dalam hati antum ragu, diterima enggak ya, dikabulkan enggak ya, soalnya saya bahasa Indonesia misalnya. Maka kalau ragu lebih baik apa? Di waktu mustajab yang lain. Cuma sekali lagi, ini yang ana pernah dengar dari fatwa Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, kata beliau boleh. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Di sehari-hari biasanya kalau kita ingat doa itu waktu sholat. Tapi kalau kita sholat fardu dan laki-laki wajib sholat fardu di masjid, dia nggak bisa mengatur sujudnya. Jadi kesempatan doa waktu sujud hilang. Sebelum salam juga kan ikut imam. Kalau imamnya pendek, ya kita nggak bisa doa juga. Kemudian sunnah setelah sholat fardu zikir, tidak berdoa. Jadi kita ini baiknya kalau doa itu kapan? Sehari-hari ini. Kalau kita sudah tahu ketika sujud itu salah satu waktu yang mustajab, entah sujud di sholat wajib atau sholat sunnah itu mustajab, dan kalau kita sudah tahu kita nggak mungkin berdoa atau panjang lebar ketika sholat berjamaah di masjid, maka ini sebetulnya sebagai motivasi cambuk bagi kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Ada hikmahnya. Sholat apa tadi? Banyak sekali. Kita mungkin pas adzan datang ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, misalnya tadi seperti sholat subuh tadi, ada waktu mustajab antara apa? Adzan dan iqamah, dan waktu itu double mustajabnya. Doa apa? Dikala sujud, dikala 2 rakaat qobliyah subuh. Demikian pula waktu apa? Sholat zuhur, kita datang waktu adzan, kita apa? Sholat 4 rakaat qobliyah zuhur.
Di situ waktu mustajab 2. Waktu kita sujud, waktu kita antara adzan dan qomat. Ya, sekali lagi kalau kita menyadari nggak mungkin kita doa ketika sujud di kala salat berjamaah dengan imam, maka sekali lagi itu sebetulnya ada hikmahnya, motivasi untuk kita rajin salat sunnah, entah duha, entah tahajud, entah qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Dan masih lagi banyak waktu-waktu yang mustajab, tinggal kita mau atau tidak. Nah, silakan Pak. Nah, gimana Pak? Tolong ulangi pertanyaan yang pertama. Iya, Apakah bisa untuk beberapa ulama amal soleh misalnya Iya. Insya Allah nggak ada masalah kita tawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, karena tadi sudah Rasul SAW terangkan itu salah satu yang mustajab, doa orang-orang yang tawasul dengan amal solehnya. Ya, sekali lagi tidak ada batasan harus berapa amal soleh yang dijadikan tawasul. Ya, meskipun hanya itu tok misalnya, tidak ada masalah. Meskipun tadi kita sampaikan ini ada hikmahnya juga untuk memotivasi kita banyak beramal soleh. Ya, dari pertanyaan tadi kan sudah ada kata-kata istilahnya, kok itu tok yang dijadikan tawasul. Ya, sebetulnya itu sebagai cambuk sebetulnya untuk memperbanyak amal soleh yang lain. Ya, meskipun kalau itu yang disebut tidak ada masalah. Ya Allah, tiap hari dia tawasul, ya Allah, ana tiap hari membantu orang tua. Hanya itu saja, itu sudah luar biasa amal soleh yang luar biasa. Itu amal yang paling mulia setelah tauhid, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang penting tadi amal soleh apapun yang kita amalkan boleh dijadikan tawasul. Nah, insya Allah tidak. Nah, untuk waktu mustajabah saat safar. Safar. Kalau saya membayangkan kalau dulu zaman Rasul sahabat, safar kan berat, naik unta, panas. Kalau sekarang ini misalnya orang safar, leisure dia, melencer, tamasya, naik pesawat, sampai sana hotel mewah, apakah juga masih tetap betul? Iya, kata Rasul dan sabda Rasul ini berlaku sampai hari kiamat. Kata Rasul, as-safaru qit'atun minal azab. Kata Rasul, safar itu bagian daripada azab, artinya ada keberatan. Dan ini kalau kita perhatikan sampai hari kiamat tetap berlaku, bukan hanya pada waktu zaman unta saja, zaman pesawat, jet, pesawat apapun misalnya, tetap ada kata-kata as-safar qit'atun minal azab. Apa buktinya? Banyak delay, ya kan? Kalau di delay, yang capek bukan fisik, hati juga iya. Jadi sekali lagi sungguh inilah syariat Allah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Makanya tetap orang yang safar meskipun dengan pesawat, meskipun seandainya Indonesia ke Arab Saudi hanya 1 detik misalnya, tetap hukum safar berlaku, yaitu orang nggak wajib puasa Ramadan mengganti pada waktu yang lain, boleh mengqashar sholat. Yang sekali lagi syariat Islam berlaku sepanjang masa. Wallahu ta'ala. Cukup atau gimana? Tadi yang masalah Allah ada doa buka puasa Yang mana itu? Iya. Kata Rasul ini sebetulnya bukan bentuk doa, namun min babil khobar, yaitu kata-kata setelah orang ini zikir selesai orang berbuka puasa, zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini juga mirip dengan ucapan orang yang sedang sakit, kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Kata para ulama, ini bukan min babi doa, bukan doa, namun ini min babil khobar, mengabarkan. Contoh tadi, orang sakit, kita jenguk, kita katakan la ba'sa
tahurun insya Allah. Tidak mengapa, ini menghapuskan dosa insya Allah. Ini kata para ulama, ini min babil khobar, bahwasanya sakit itu menghapus dosa. Paham? Demikian pula tadi, zahabad dhama, telah hilang rasa haus. Zahabad dhama wabtalatil uruk, dan telah basah kerongkongan. Wasabatal ajar, dan telah tetap pahala insya Allah. Itu mengabarkan bahwasanya orang yang selesai puasa akan mendapatkan pahala. Ini membabil khobar. Paham insya Allah ya? Nah, beda dengan ya Allah, kabulkanlah doaku jika engkau berkehendak insya Allah. Ini bukan, ini membabil doa. Ya, ada teman mengatakan semoga Allah memberikan rezeki kepadamu insya Allah. Nggak boleh. Amin. Paham? Nah, kalau kalimat semoga nanti maknanya sama dengan tempat Allah, insya Allah. Enggak, semoga kan insya Allah sudah dipahami bersama, ini pengharapan, ya, mengharap. Nah, gimana? Cukup atau lanjut? Sampai zuhur. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.